Dalam setiap revolusi, selalu ada mereka yang berdiri di garis depan dengan senjata, dengan teriakan, dengan darah. Tapi di balik semua itu, ada mereka yang berjuang tanpa suara. Perempuan yang tak memegang senjata, namun menanggung luka, kehilangan, dan ketakutan yang tak terhingga. Mereka bukan sekadar pendukung. Mereka adalah denyut nadi perjuangan yang seringkali dilupakan oleh sejarah. Inilah kisah yang jarang kita dengar. Kisah di balik layar tentang pengorbanan tersembunyi perempuan Indonesia dalam revolusi. Jauh sebelum peluru pertama dilepaskan, revolusi sudah dimulai dari sebuah pena. Di sebuah kamar kecil di Jepara, seorang perempuan muda bernama Raden Ajeng Kartini menuliskan mimpi tentang kebebasan. Ia tak memimpin perang bersenjata, tapi ketekatannya membakar semangat dan membuka pikiran generasi muda Indonesia. Kartini menunjukkan bahwa perjuangan tak melulu soal senjata, tapi tentang keberanian untuk berpikir, menulis, dan melawan kebodohan di zaman yang begitu mengekang. Ia adalah percikan api yang menyalakan obor kesadaran, membuktikan bahwa satu gagasan bisa lebih tajam dari sebilah pedang. Di sisi lain Nusantara, dari tanah Rencong Aceh, seorang perempuan mengangkat senjata ketika suaminya, Teku Umar, gugur di medan perang. Namanya Cut Nyak Dien. Ia adalah simbol perlawanan yang tak kenal menyerah. Bayangkan, ia harus kehilangan suami, rumah, bahkan anak dalam perjuangannya. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia memimpin gerilyawan, bergerilya dari hutan ke hutan, menjadi momok bagi penjajah. Meski pada akhirnya ia ditangkap dan diasingkan, ia wafat dengan kepala tegak, meninggalkan warisan keberanian yang abadi. Ketika penjajah menyebutnya pemberontak, rakyat Aceh dan Indonesia menyebutnya ibu perlawanan. Namun, perjuangan tidak hanya di hutan. Di atas podium seorang perempuan Minangkabau dengan lantang menentang Belanda melalui pidato-pidatonia yang berapi-api. Dialah Hajah Rasuna Said. Ia menggunakan kata-kata sebagai senjatanya, mengkritik ketidakadilan dan membangkitkan semangat nasionalisme. Karena keberaniannya, ia ditangkap dan dipenjara. Tapi jeruji besi tak mampu membungkam suaranya. Dari balik penjara, ia terus menulis, berbicara, dan menginspirasi perempuan Indonesia untuk tidak lagi diam di bawah bayang-bayang. Bagi Rasuna Said, kemerdekaan bukanlah hadiah yang ditunggu, melainkan hak yang harus direbut dan diperjuangkan. Tapi, sejarah seringkali hanya mencatat nama-nama besar. Di balik para pahlawan yang kita kenal, ada jutaan perempuan yang tak punya nama, tak punya gelar, namun perannya tak kalah vital. Tanpa mereka, revolusi mungkin takkan pernah berhasil. Merekalah yang dengan setia menanak nasi untuk para pejuang di dapur-dapur umum yang penuh asap. Merekalah yang dengan penuh risiko menyembunyikan senjata di bawah tumpukan padi di lumbung. Merekalah kurir pesan rahasia yang menyelinap di kegelapan malam, mempertaruhkan nyawa di setiap langkah. Merekalah perawat yang dengan sabar merawat luka para gerilyawan di gubuk-gubuk bambu yang sederhana, menggunakan obat-obatan tradisional dan kasih sayang sebagai penyembuh. Mereka tak pernah mendapat bintang jasa atau penghargaan resmi. Pengorbanan mereka adalah pengorbanan sunyi. Mereka memberikan segalanya yang mereka punya. Waktu, tenaga, air mata, bahkan anak-anak mereka sendiri untuk perjuangan. Di balik layar gemuruh perang, merekalah yang menjaga nyala api revolusi tetap hidup, memastikan para pejuang punya kekuatan untuk terus bertempur esok hari. Ketika perang akhirnya usai dan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, banyak dari mereka kembali ke peran domestik, kembali ke dapur, tanpa medali, tanpa pujian, seolah-olah pengorbanan mereka tak pernah ada. Nama mereka mungkin tidak tertulis di buku-buku sejarah tebal yang kita pelajari di sekolah. Tapi, jangan salah, tanpa tenggen-tenggen, mereka yang setia bekerja dalam diam. Tanpa doa-doa mereka yang tulus, kemerdekaan ini mungkin tak akan pernah sampai ke tangan kita.
Kita harus memahami bahwa perempuan dalam revolusi bukan hanya istri, ibu, atau adik dari para pejuang. Mereka adalah pejuang itu sendiri. Dengan medan perang mereka yang unik dan tak kalah berat. Mereka berjuang di dua front sekaligus. Di satu sisi melawan penjajahan fisik, dan di sisi lain melawan batas-batas sosial dan budaya yang mengekang peran mereka. Mereka membuktikan bahwa perjuangan bisa dilakukan dengan cara apa pun, dengan menulis, menangis dalam doa, memasak di dapur umum, menyembuhkan yang terluka, dan selalu menjaga api harapan tetap menyala. Sejarah mungkin telah melupakan sebagian besar nama mereka. Tapi bangsa ini, bangsa Indonesia, hidup dan bernapas karena pengorbanan mereka. Inilah kisah di balik layar, kisah pengorbanan tersembunyi perempuan dalam revolusi Indonesia. Sebuah pengingat bahwa pahlawan sejati tak selalu memegang senjata. Jika kisah ini menginspirasi dan membuka mata kita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Mari kita bersama-sama menjaga agar semangat dan pengorbanan mereka terus hidup di hati kita dan generasi mendatang. Terima kasih telah menonton.